Football Universe. Udinese kembali membuat kejutan dengan membungkam Inter Milan 3-1 dan menempatkan mereka di top 3 Liga Italia Serie A. Ada apa dengan Udinese? Kok ganas? Mungkinkah mereka mengulang pencapaian di Natale, Bierhoff, dan kawan-kawan untuk kembali ke Liga Champions Eropa? Ataukah mereka akan mencetak sejarah dengan menjuarai Serie A 2022-2023? Coba kita bahas dikit kekuatan mereka. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Saat musim 2021-2022 berakhir, Udinese berada di posisi 12 klasmen Serie A dengan hanya menang 11 kali, draw 14 kali, dan menelan kekalahan sebanyak 13 kali. Pelatih utama mereka, Luca Botti, dipecat di pertengahan musim, atau tepatnya di 7 Desember 2021. Dia kemudian digantikan oleh Gabriel Clovi yang menjadi caretaker sampai berakhirnya musim 2021-2022. Hasil mengecewakan ini membuat manajemen Udinese bergerak cepat dan mereka pun menunjuk pelatih baru yaitu Andrea Sotil pada 7 Juni 2022. Pelatih ini hanya dikontrak 1 tahun sampai 30 Juni 2023. Manajemen Udinese tak berani mengontrak pelatih baru lebih dari 1 tahun karena merasa kondisi tim sedang tidak konsisten. Sang pelatih baru ini kemudian mengevaluasi tim Udinese yang lama dan membuat beberapa keputusan untuk melepas pemain lama yang dirasa lemah dan membeli pemain baru untuk mengisi kelemahan Udinese. Dari 8 orang pemain yang dibeli Andrea Sotil, 7 diantaranya berposisi sebagai pemain bertahan. 5 orang left back, 1 orang center back, dan 1 orang right back. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa Andrea Sotil ingin memperbaiki sektor pertahanan Udinese. Pelatih berusia 48 tahun ini sadar bahwa lini pertahanan Udinese sangatlah mudah dibobol dan dibutuhkan back-back tangguh yang dapat melindunginya. Selain 7 back tadi, Sotil juga mematenkan striker Beto yang sebelumnya dipinjam dari klub Liga Portugal Portimonense. Andrea Sotil kemudian membentuk skuad utama Udinese yang bermain dengan formasi andalan mereka yaitu 1-3-5-2. Di posisi penjaga gawang tetap dipercayakan kepada Marco Silvestri yang musim lalu juga berada di bawah mistar gawang. Sementara itu di posisi 3 orang back dipercayakan kepada Nehuen Perez, Jaka Bijol yang merupakan rekrutan baru asal Slovenia, serta Rodrigo Becao. Di posisi gelandang terdapat 5 orang, yaitu Destiny Udogie di sayap kiri dan Roberto Pereira, sang kapten yang bermain di sayap kanan. Kemudian ada Wallace di posisi gelandang bertahan, serta 2 orang gelandang serang, yaitu Victor Makengo dan Sandy Lovric. Selain skuad utama ini, di skuad cadangan, Sotil juga telah menyiapkan pemain-pemain yang kemampuannya hampir sama dengan skuad inti. Pada pertandingan pertama tanggal 14 Agustus, Udinese langsung dihadapkan dengan AC Milan, sang juara Serie A musim lalu. Di pertemuan ini Udinese masih terlihat lemah dalam bertahan. Alhasil AC Milan mampu mencetak 4 gol ke gawang Udinese. Pelatih Andrea Sotil kemudian kembali memperbaiki pertahanan Udinese untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Di pertandingan kedua tanggal 21 Agustus, Udinese bermain di kandang menghadapi Salernitana. Walau hasil akhir pertandingan ini 0-0, tetapi pertahanan Udinese masih belum solid juga. Dan bek Nehuen Perez. Pertandingan ketiga tanggal 27 Agustus adalah bertandang ke Monza. Gawang Udinese sempat bergetar terlebih dahulu, tetapi mereka tidak patah semangat. Dan Udinese berhasil melakukan comeback dan menang 2-1 atas Monza.
Pertahanan Udinese sudah semakin baik dari pertandingan sebelumnya. Di pertandingan keempat pada tanggal 1 September, Udinese menghadapi lawan yang agak berat, yaitu Fiorentina. Kali ini kiper Udinese menjadi pahlawan saat dibombardir pemain-pemain Fiorentina. Namun dia mampu Setelah Fiorentina, Udinese menghadapi salah satu tim kuat, yaitu AS Roma. Pasukan Jose Mourinho ini lagi bagus-bagusnya. Dan walaupun bermain di kandang, tetapi Udinese tidak difavoritkan untuk menang. Tetapi anak-anak Udinese tidak gentar dengan nama besar Roma. Mereka terlihat bermain sangat percaya diri sedari awal peluit ditiupkan. Walau gawang Udinese diserang terus oleh penyerang-penyerang Roma, tetapi pertahanan yang solid membuat Roma tidak dapat tetap menekan Udinese, tetapi tidak bisa menembus pertahanan kokoh mereka. Rasa frustasi anak-anak Roma ini berhasil dimanfaatkan Udinese untuk menambah 3 gol lagi dan membuat mereka menang besar atas AS Roma dengan skor 4-0. Di momen ini kepercayaan diri pemain-pemain Udinese meningkat berkali-kali lipat dan mereka pun siap menghadapi pertandingan selanjutnya. Lawan Udinese berikutnya adalah Sassuolo pada 11 September 2022. Gawang Udinese sempat bergetar pada menit 33 dan skor ini bertahan sampai babak pertama usai. Tetapi anak-anak Udinese tidak menyerah begitu saja. Di babak kedua mereka meningkatkan intensitas serangan dan pada menit ke-75 berhasil menyamakan kedudukan lewat. Lawan di pekan ke-7 adalah salah satu lawan berat juga, yaitu Inter Milan. Walau Udinese bermain di kandang sendiri, terbukti Inter Milan langsung dapat membobol gawang Udinese di menit ke-5 lewat gol Nicolo Barella. Tetapi Udinese tetap tenang dan berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-22 lewat gol bunuh diri Milan Skriniar. Setelah itu Jaka Bijol kemudian memperbesar keunggulan Udinese di menit ke-84. Serta pada menit 90 lebih, Tolgay Aslan membuat Udinese mampu menang atas Inter Milan dengan skor 3-1. Kemenangan ini memperpanjang rekor kemenangan Udinese menjadi 5 kali berturut-turut di musim ini dan mendongkrak posisi mereka ke 3 besar Serie A. Peringkat mereka kini di atas tim-tim besar seperti Juventus, Inter Milan, AC Milan, Roma, dan Lazio. Jika di pertandingan selanjutnya mereka mampu mempertahankan tren positif ini, bukan tidak mungkin mereka akan masuk zona Liga Champions Eropa atau bahkan bisa memimpin klasmen Serie A. Bagaimana? Apakah Udinese bisa meraih Scudetto musim ini? Tulis komentar teman-teman di kolom deskripsi.